dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Serta kita bisa bersilaturahim dalam Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan aman, fiamanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ziyad. Kepada Ziyad, saya persilakan. Banyak orang besar. Alhamdulillah telah selesai kita dengarkan tilawah. Semoga dengan tilawah tadi Allah semakin memberkahi agenda kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yukita Nurma Yuliana, SNI, kepada Ustazah Yukita, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum kita kali ini ya, walaupun lewat Zoom, tapi semoga itu tidak mengurangi keberkahan kita. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa beritiba ya, mengikuti beliau, dan semoga beliau memberikan syafaatnya kepada diri kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang berbeda mungkin ya. Kita akan belajar tentang sejarah bagaimana PKI ya, bahayanya PKI ini. Kenapa kita harus berbicara tentang hal ini? Dulu ya, PKI itu jadi PKI Indonesia itu adalah partai komunis terbesar kedua setelah Cina, gitu. Dan itu bahayanya begitu ya. Kenapa bahaya? Karena di sana sejarah yang lampau itu di Magetan ya. Di Magetan itu ada
Di sana ada pondok pesantren namanya Sabilul Mutakin gitu ya. Di sana kiai dan para santrinya itu dikubur hidup-hidup ya. Ada 17 orang yang dikubur hidup-hidup sehingga diabadikan dalam namanya dalam monumen namanya Monumen Kresek gitu ya, di Madiun, di Magetan. Selanjutnya di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo itu juga sempat diburu ya para kiai dan santrinya tahun 1948 dengan PKI pimpinan musuh gitu ya. Nah, alhamdulillah terselamatkan karena ada pasukan Siliwangi gitu ya. Itu jadi PKI itu pernah membuat sejarah di Indonesia itu berdarah sampai 100 juta jiwa. Lebih dari 100 juta jiwa itu berdarah di Indonesia begitu. Itu sangat berbahaya ketika PKI ini bangkit gitu ya. Bahkan sekarang ini ada sebuah berita, wacana, narasi yang dikembangkan itu adalah belakangan ini PKI itu adalah korban gitu. Jadi ini memutarbalikkan fakta bahwa PKI itu sebenarnya musuh terbesar begitu ya bagi sebuah bangsa. Kalau dia bangkit begitu ya, maka kaum muslimin ini bisa habis begitu. Komunis itu tidak mengenal yang namanya agama ya nak ya, itulah yang terjadi dan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang kita pakai begitu ya. Jadi Pancasila sudah jelas di sana ada sila pertama gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas bahwa yang namanya komunis itu tidak boleh ada dan tidak boleh hadir di negara Indonesia. Memang benar nak bahwa makar Allah itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak waspada dengan PKI ini bisa membahayakan bangsa kita. Apalagi kalian itu adalah generasi muda Muslim. Jangan sampai kita itu buta sejarah nak. Jangan sampai kita tutup mata. Bahkan jangan sampai sejarah tentang PKI ini mati begitu ya. Karena PKI ini adalah salah satu obor yang harus kita bangkitkan, harus terus nyala, harus bisa membuka mata kita bahwa PKI ini berbahaya ketika dia bangkit begitu. Semoga acara ini bisa memberikan ilmu yang banyak pada kita. Jazakallah khair kepada Mas Alif yang sudah hadir di forum ini. Ini yang kedua kalinya ya Mas Alif ngisi di Mataram ini lewat online. Jazakumullah khair juga kepada Ustadz dan Ustadzah yang sudah mendampingi acara ini dan barakallah kepada anak-anakku. Semoga berkah ilmunya dan semoga kita bisa menjadi pembangkit bangsa gitu ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, agenda selanjutnya adalah materi kajian kebangsaan yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Zaki Alhamid. Kepada Kak Zaki, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada jam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang kajian kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tema mewaspadai bahaya laten komunis. Tema ini akan diurai oleh narasumber kita yaitu Kak Alif Faisal Faras. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama lengkap Alif Faisal Faras, dipanggil Kak Alif ya. Lahir di Wonosobo 12 Mei 1999. Nomor HP 0857 4376 7450. Hobi membaca, menulis dan jalan-jalan. Moto hidup Quran Surah Fusilat ayat 33. Riwayat pendidikan TK di TKIT Insan Mulia Wonosobo, SD di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo, SMP di SMP Ihsanul Fikri Kabupaten Magelang, SMA di SMA IT Ihsanul Fikri Kabupaten Magelang, perguruan tinggi di Universitas 11 Maret pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan mengambil jurusan sosiologi. Riwayat organisasi, saat SMP dan SMA aktif pada organisasi intrasekolah atau OSIS. Begitu juga ketika berstatus mahasiswa, sangat aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP UNS, Lembaga Kegiatan Islam atau LKI FISIP UNS, Jamaah Nur dan Jamaah Nurul Huda, unit kegiatan mahasiswa Islam. Riwayat pekerjaan, saat ini Kak Alif aktif sebagai mentor pada Lembaga Sahabat Pelajar Indonesia. Demikian biodata dari narasumber kita. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Alif untuk memulai pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Alif. Tes. Masuk ya suara saya ya? Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati para guru, ya, ustadz-ustadzah sekalian, dan juga teman-teman, ya, adik-adik yang hari ini bergabung di forum pagi hari ini. Semoga semuanya semangat ya, semuanya bisa hadir di forum hari ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, gitu ya. Artinya membuktikan bahwa teman-teman itu hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang optimal, dalam kondisi yang luar biasa. Gitu. Pertama-tama mengawali pembicaraan kita di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa, sangat banyak, gitu ya. Tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah habis nikmatnya Allah berikan kepada kita, gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu kan ketika air laut, gitu ya, air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah, itu tidak akan pernah cukup, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu bukti bahwa kita itu adalah orang yang beriman, gitu ya, seorang muslim yang beriman. Jadi salah satu buktinya adalah dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang selanjutnya, salawat beri salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para penegak risalahnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang layak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, teman-teman semua, jadi pagi hari ini ya saya diminta untuk menyampaikan sedikit, gitu ya, tentang bahaya laten komunis, gitu ya. Wah, ini berat ya, nggak apa-apa. Tapi ini nanti kita belajar bareng-bareng. Gitu. Kalau kemarin mungkin teman-teman 2 hari ya, 2 hari yang lalu kita mengingat sejarah berkaitan dengan G30 SPKI. Nah, ini sepertinya masih hangat, gitu ya, di pikiran kita. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, terus apa sih komunis itu dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan ringkas saja ya, tidak perlu tidak perlu panjang lebar sepertinya. Saya akan menyampaikan sedikit, gitu ya, tentang bagaimana ya bahayanya komunisme ya, atau komunis itu seperti apa sih gitu. Kok kayaknya kok bahaya banget Mas,
Sebenarnya itu apa sih? Nah, ini apa namanya supaya kita paham, gitu ya. Hal ini juga bagian dari sejarah yang harus kita pelajari. Jadi salah satu ciri orang sukses, gitu ya. Salah satu ciri kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia tahu sejarahnya. Termasuk bangsa, ya. Kesuksesan suatu bangsa itu tergantung pada sejarahnya. Apakah dia bisa mengingat sejarahnya atau tidak. Nah, kalau hari ini generasi-generasi seperti kita ini lupa dengan sejarah, ya bisa jadi masa depan kita besok memimpin bangsa kita, memimpin bangsa Indonesia menjadi kelam gitu. Maka kita harus senantiasa mengingat sejarah, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari sejarah itu. Jadi sejarah itu digunakan untuk belajar, ya, digunakan untuk belajar, untuk mengambil hikmahnya, ya, bukan untuk terus apa namanya? Bukan terus untuk diratapi gitu ya, bukan untuk terus dibuat sedih terus gitu ya. Tapi sejarah itu harusnya dibuat dijadikan kita itu untuk belajar. Oh, ternyata sejarah dulu itu mengajarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sebagai seorang muslim kita harus belajar dari yang namanya sejarah. Oke. Nah, kita awali dari komunis atau komunisme, ya. Itu apa sih itu? Itu apa sih, Mas? Wah, kalau teman-teman nanti baca buku, ya mungkin pengertiannya banyak banget dan mungkin agak berat, ya, agak banyak dan mungkin ini sedikit tak sederhanakan, ya. Bahasanya saya sederhanakan. Jadi komunisme itu, ya, itu paham, ya, atau ajaran yang dia itu membuat atau menginginkan manusia itu akhirnya tidak bebas, ya, tidak punya kebebasan. Jadi semua orang itu dianggap nasibnya ditentukan oleh ajaran-ajaran tertentu, diatur oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu komunis. Jadi komunis itu tidak bisa membuat manusia itu, tidak menginginkan manusia itu bebas. Padahal kalau kita sebagai umat muslim, ya, atau kita sebagai manusia, ya, kita kan punya hak untuk bebas, gitu ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita sebagai muslim ya bebas, tapi bebasnya berpatok pada nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Tapi kalau komunis enggak, ya, ya pokoknya manusia itu seperti dikekang, gitu ya, seperti dikekang. Nah, itu komunis, ya. Ciri-cirinya apa sih, ya, komunis itu? Nah, jadi kalau di sebuah negara, gitu ya, kalau di sebuah negara itu, ya, ciri-ciri komunis itu ya cuma satu partainya, ya, Partai Komunis. Nah, kalau di Indonesia cuma ada Partai Komunis Indonesia, namanya PKI, yang kemudian melakukan pemberontakan yang kita kenal dengan kemarin itu G30S PKI. Nah, jadi semua peraturan, semua nasib orang-orang itu, semua nasib masyarakat, semua nasib satu negara itu ditentukan oleh satu partai aja, satu golongan aja, yaitu golongan-golongan komunis. Jadi tidak menghendaki ada orang lain yang kemudian ikut campur, ya. Jadi pengennya cuma ya pokoknya komunis yang berkuasa, gitu ya. Nah, bahayanya mereka, gitu ya, bahayanya komunis ini yang paling penting adalah mereka tidak kenal Tuhan, mereka nggak kenal Allah. Nah, ini bahaya, gitu ya. Jadi mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi nggak yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini bahaya nih, ya. Bahaya yang paling penting dari komunis itu adalah ini. Jadi mengajarkan orang-orang itu supaya tidak kenal Tuhan, supaya tidak kenal Allah. Selain itu juga orang-orang komunis ini akhirnya kejam dan menghalalkan segala cara. Jadi kalau pengen menguasai satu negara, dia akan melakukan semua cara untuk menguasai itu, ya. Ya pemberontakan, ya orang-orang dibunuh dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang negara-negara komunis yang terkenal, misal seperti China, gitu ya, kemudian Korea Utara, nah itu negara-negara komunis, ya, dan masih banyak lagi Vietnam, ya, kalau di Asia Tenggara, ya.
Jadi negara-negara yang kemudian mengajarkan ya sebenarnya tidak punya keyakinan untuk beragama itu komunis. Dan mereka kejam menghalalkan segala cara. Ya, kalau di Korea Utara itu ya kalau ada yang kalau ada yang tidak setuju sama pemimpinnya langsung dibunuh gitu ya, langsung dibunuh. Nah, ini kan bahaya ya, bahaya dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, apalagi di Indonesia yang punya Pancasila gitu ya. Kalau kita sebagai muslim ya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Nah, kemudian Indonesia juga pernah mengalami banyak sekali kisah, banyak sekali sejarah tentang tentang komunis ini. Jadi banyak sejarah-sejarah kelam ketika Indonesia itu disusupi oleh ideologi komunis. Ya. Jadi dulu itu di tahun 40-an atau 50-an aja teman-teman bisa baca sejarah ya. Itu banyak sekali pesantren terus santri-santri dan kiai-kiai itu yang dibantai. Dibantai itu dalam artian ya ada yang dibunuh, ada yang kemudian dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Ya. Tahun 1940-an itu sekitar 1940 sampai 1960-an. Jadi banyak sekali tempat-tempat bukan cuma pesantren ya, bahkan semua tempat ibadah, semua lokasi-lokasi yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan agama itu diberantas. Itu. Karena tidak yakin dengan dengan agama, dengan Tuhan. Saya itu dulu itu yang namanya pesantren, yang namanya santri, yang namanya kiai itu kekuatannya besar. Jadi bisa dulu kan zaman-zaman perjuangan itu kan banyak sekali dari kalangan umat Islam itu ya, para kiai, para santri itu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, PKI nggak suka itu, ya. PKI nggak suka itu, makanya dibantai bisa-bisa. Kemudian ada juga ya, dulu Gontor di Jawa Timur juga pernah diserang gitu ya. Pondok pesantren modern Gontor tahun 1948 pernah diserang juga. Kemudian yang paling terakhir yang kemudian selalu kita peringati adalah G30 SPKI, gitu ya. Pemberontakan 30 September 1965, ya, 7 jenderal ya dibunuh semua, ya. Kalau teman-teman lihat filmnya itu kan ya didatangi rumahnya satu-satu, ya, disuruh mengaku sebagai pas pampres ya, kalau sekarang pas pampres namanya, pasukan pengawal presiden, diminta seolah-olah diminta untuk menghadap presiden, padahal itu kemudian dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya ya. Jadi satu persatu jenderal itu dimasukkan ke seperti lubang, seperti sumur gitu, terus di jasadnya satu persatu ditumpuk ya, ditumpuk. Untuk sekejam itu ya yang namanya komunis. Nah, itu akhirnya sampai sekarang menjadi sejarah yang sangat kelam ya. Jenderal 7 orang yang kemudian kita kenal dengan pahlawan revolusi ya, dibunuh habis-habisan. Nah, jadi komunis ini sangat berbahaya ya. Komunis ini sangat berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena sampai sekarang pun yang namanya komunis itu masih ada ya. Pemikiran-pemikiran komunis itu masih ada. Paham-paham komunis itu masih ada. Buktinya sekarang masih ada negara-negara yang menganut komunis ya. Tadi misalnya seperti Vietnam, seperti Cina, seperti Korea Utara dan lain sebagainya. Banyak ya. Itu masih ada gitu ya. Dan sewaktu-waktu sangat mungkin yang namanya komunis itu untuk berkembang lagi, untuk hidup lagi. Nah, ini bahaya. Harus kita waspadai. Makanya kemudian kita senantiasa diajarkan, atau senantiasa setiap 30 September itu biasanya diajak untuk senantiasa mengingat sejarah. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau ideologi ini salah gitu ya. Ideologi ini bahaya, tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut, ajaran Islam, dan tidak sesuai juga dengan
dasar-dasar negara, gitu ya. Gitu. Jadi bahaya komunis ini suatu waktu bisa meledak lagi, ya, bisa muncul lagi. Bahkan sekarang bibit-bibitnya sudah muncul, gitu ya. Ada apa namanya anak atau cucu anggota PKI dulu yang kemudian sekarang bahkan menjadi DPR dan lain sebagainya. Itu kan bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Berarti artinya masih ada di sekitar kita itu orang-orang yang punya pemikiran atau punya paham komunis. Nah, kita harus mewaspadai itu. Caranya bagaimana? Ya, cara mewaspadainya gimana? Cara menangkalnya gimana? Kita sebagai seorang pemuda, ya, apalagi kita seorang Muslim, kita wajib untuk mencegahnya. Ya, setidaknya ada 5 cara yang Mas Alif rangkum, gitu ya, Mas Alif rangkum, gitu, untuk kita mencegah gimana komunis itu tidak muncul lagi atau kemudian tidak membahayakan masa depan kita. Yang pertama, ya, kita perlu belajar atau kita perlu sadar bahwa komunis itu masih akan terus ada, ya, sampai nanti masih ada terus, ya, sampai nanti itu masih ada terus. Kalau kita tahu, ya, bahwa komunis itu masih ada, ya, maka kita harus berhati-hati. Kan kita tahu, oh masih ada nih, berarti aku harus siap-siap, harus waspada nih, harus waspada. Nah, cara mewaspadainya adalah dengan berpegang pada ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam yang benar itu yang gimana, Mas? Yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa begitu? Karena dulu banyak, ya, anggota-anggota PKI zaman dulu itu yang juga mereka itu dulunya santri ada, yang dulunya sholatnya rajin ada, ya, yang dulu ngajinya lancar ada, ya, tapi mereka kemudian menjadi anggota komunis, menjadi seorang komunis. Maka kita jangan sampai seperti itu, ya, dan kita harus mewaspadai itu, sehingga satu-satunya cara adalah kembali kepada Islam yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau di sekolah-sekolah sekarang, ya insya Allah sekolah-sekolah itu tidak ada satupun sekolah yang mengajarkan siswa-siswanya untuk mengarah pada komunis, ya. Apalagi sekarang komunis sudah dilarang di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita harus sadar bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, ya pedomannya adalah Pancasila, gitu ya. Kan Pancasila juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita pelajari selama ini. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan sesuai dengan ketauhidan, ya. Sampai kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semua sesuai dengan ajaran Islam, ya. Jadi kita harus yakin bahwa Pancasila itu adalah dasar negara yang final. Jadi kita kalau nanti suatu saat ada orang yang ingin mengganti dasar negara dengan nilai-nilai komunis atau nilai-nilai yang buruk, maka kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, ya. Kemudian yang keempat, yang penting sebagai pelajar, ya, sebagai pemuda, kita harus senantiasa belajar sungguh-sungguh, dalami sejarah, tahu, oh sejarah yang ini yang benar, oh ternyata seperti ini salah, oh ternyata dulu itu komunis itu sejahat ini, sekejam ini, oh ternyata mereka salah karena karena pemikirannya seperti ini. Itu tidak bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman tidak belajar sejarah. Jadi belajar sungguh-sungguh dari sekarang, gitu ya, dalami sejarahnya. Dan saya yakin teman-teman kalau di sekolah, gitu ya, kalau ada pelajaran sejarah, pasti ada pelajaran sejarah atau IPS, ya, itu maksimalkan sebaik-baiknya, terutama sejarah, ya, karena itu nanti akan membuka wawasan kita sehingga kita tuh melek sejarah. Bangsa yang baik, bangsa yang sukses, negara yang sukses, itu adalah bangsa yang senantiasa mengingat sejarahnya, senantiasa ingat, oh bangsaku tuh seperti ini. Oh dulu Indonesia pernah dijajah ratusan tahun, kemudian merdeka. Setelah merdeka masih digerogoti oleh komunis dan lain sebagainya. Ya. Nah kita harus belajar itu. Jangan sampai kemudian kita aku nggak suka sejarah, Mas, banyak menghafalnya atau
Wah, aku nggak suka belajar sejarah, Mas. Ya, mulai sekarang tumbuhkan ya keinginan untuk belajar sejarah, karena itu menjadi kunci, ya. Karena itu menjadi kunci. Kalau teman-teman hari ini sebagai seorang pelajar dan besok suatu saat akan menjadi pemimpin masa depan, tapi teman-teman tidak tahu sejarah bangsa kita, ya kita akan kalah, gitu ya. Kita akan kalah. Jadi kita harus belajar sejarah supaya kita tahu, oh seperti ini yang benar, seperti ini yang salah. Oh, saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan pendahulu-pendahulu saya. Gitu. Kemudian yang terakhir, cara supaya kita bisa terhindar dari yang namanya komunis adalah menjadi seorang muslim dan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik. Ya. Menjadi muslim yang baik artinya kemudian kita ya ibadahnya rajin, kemudian punya amalan-amalan yang kuat dan lain sebagainya. Kalau kita ibadahnya rajin, ya kita itu tidak akan mudah terpapar oleh pemikiran-pemikiran yang sesat seperti komunis. Ya, jadi komunis itu kan pemikiran yang sesat. Kalau kita ibadahnya rajin, kita punya kekuatan dan keyakinan kepada Allah yang kuat dengan ibadah-ibadah kita itu akan menangkal kita dari yang namanya pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran-pemikiran sesat, apapun pemikiran sesatnya, terutama komunis. Dan juga menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, artinya ya kemudian taat dengan peraturan, ya, kemudian belajar sungguh-sungguh, kemudian ya kemudian cinta dengan tanah air, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri warga negara yang baik. Jadi 5 hal ini yang bisa membuat kita akhirnya tercegah, ya, mencegah penyebaran paham-paham komunis yang berbahaya itu, ya. Apalagi sekarang ini di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang mulai menampakkan diri tidak percaya dengan Tuhan, ya. Banyak yang kemudian terang-terangan ngomong, aku nggak percaya Tuhan. Banyak, ya, banyak yang seperti itu. Bahkan Mas Arief punya teman, ya, punya teman satu kampus, satu fakultas, gitu ya. Itu yang juga terang-terangan seperti itu. Liv, aku nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Di KTP dia nulisnya Islam, gitu ya. Keluarganya juga keluarga Muslim, tapi dia nggak percaya Tuhan. Terang-terangan seperti itu kan berbahaya bagi kita. Maka kita harus punya benteng, ya. Bentengnya itu adalah ya tadi kelima ini. Itu. Sehingga kita itu tidak menjadi orang-orang yang kemudian terpapar oleh paham-paham seperti itu. Kita menjadi muslim yang kuat imannya. Gitu. Nah, selain itu, yang penting untuk kita pahami bahwa kemudian komunis ini banyak sekali, ya, didukung oleh negara-negara besar, ya. Korea Utara negara besar, kemudian Cina negara besar, sebagian orang Rusia juga komunis, itu negara besar. Beberapa negara di Eropa yang banyak, beberapa juga ada yang komunis, itu juga negara-negara maju, negara-negara yang luar biasa, ya. Dan persebarannya akan sangat cepat karena mereka punya uang, ya. Mereka punya uang, mereka punya modal, sehingga mereka bisa menyebarkannya dengan cepat. Nah, maka kita sebagai seorang pemuda, kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadi agen-agen yang bisa menangkal itu. Ya, kalau ada di lingkungan kita, ya, kalau ada orang-orang yang kita kenal kok mulai sholatnya malas-malasan misalnya, ya, atau malas beribadah, kita ajak. Itu bagian dari kita mencegah. Ya, karena kalau dibiarkan terus mungkin nanti lama-lama dia ibadahnya lemah. Kalau ibadahnya lemah, ya, kalau dia ibadahnya malas-malasan, dia akan mudah tersusupi. Dia akan mudah dimasuki oleh paham-paham yang tidak benar. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, ya, seorang pemuda, ya, kita harus senantiasa mengajak kepada orang lain, mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya, jangan sampai kemudian di lingkungan kita ada yang kemudian dia berbuat hal yang tidak sesuai dengan aturan agama atau aturan negara, kita biarkan begitu saja. Atau dia yang kemudian tidak sholat lima waktu, kita diamkan begitu saja.
ya kita ajak terus, kita ajak, ayo sholat, gitu ya. Minimal sholatnya, kalau seorang muslim ya minimal sholatnya kuat, ya 5 waktu, kalau yang ikhwan ya berjamaah di masjid. Itu cara supaya kita kuat, ya. Muslim yang kuat itu, yang akhirnya nanti dia paling sukses, ya. Dia bisa paling berhasil mencapai satu cita-citanya. Karena apa? Karena dia tidak mudah tergoyahkan oleh perkataan orang lain, ya, paham-paham lain. Dia cuma berpegang pada Tuhanku Allah, kitabku Al-Quran, nabiku Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau kita kuat gitu ya, kalau kita kuat, kita tidak akan mudah goyah, ya. Apalagi dengan paham-paham yang sangat bertentangan seperti komunis ini. Kemudian, nah, jadi komunis di Indonesia, ya, tadi G30 SPKI dan sebagainya, itu tidak, sejarah itu tidak benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Jadi sejarah itu nggak berlalu begitu saja. Kalau kemudian G30 SPKI itu terjadi pada 1945, ya, bisa jadi suatu saat akan terulang lagi, ya. Sejarah itu akan terulang, ya. Jadi sejarah itu tidak benar-benar pergi selamat tinggal, tapi dia akan mengatakan sampai jumpa. Artinya suatu saat kita akan berjumpa dengan sejarah itu lagi, mungkin dengan bentuk yang berbeda, ya, mungkin dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, ini bahaya. Jadi fitrahnya sejarah itu kan akan berulang terus, ya, akan berulang terus. Seperti apa namanya? Seperti umat Islam, ya, setiap 100 tahun dipergilirkan, ya, kepemimpinannya, kesuksesannya dipergilirkan. Seperti itu, terulang terus. Sejarah itu akan terulang terus. Nah, suatu saat hal-hal yang terjadi pada masa lalu itu juga akan terulang, ya, bisa jadi sangat terulang. Dan mungkin hari ini kita udah mulai melihat bibit-bibitnya, ya. Ada yang kemudian mungkin apa namanya, orang-orang yang secara terang-terangan mulai mendukung PKI, ya. Ada orang yang secara terang-terangan mulai mendukung komunis. Ada orang yang secara terang-terangan mengatakan tidak percaya Tuhan. Nah, artinya itu kan sebenarnya udah mulai terang-terangan. Suatu saat bisa jadi akan meledak, ya, bom waktu. Jadi suatu saat mungkin akan meledak, akan muncul kembali. Nah, kita harus waspadai itu. Sebagai seorang muslim, sebagai anak muda, bentengi diri kita dengan kuat dengan 5 hal tadi. Supaya apa? Supaya ketika nanti suatu saat, ya, sejarah itu terulang, ya, peristiwa-peristiwa itu terulang atau muncul lagi, kita tidak termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, atau kita tidak termasuk korban-korbannya. Nah, maka mari lindungi diri kita, ya, lindungi keluarga kita, lindungi teman-teman kita, lindungi semua yang ada di sekitar kita, supaya tidak mudah tercemar dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila dan semuanya, ya. Maka kita harus waspada. Nah, saya kira singkat, ya. Nanti mungkin teman-teman saya akan menyampaikan lagi, tapi mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Ada mungkin? Saya Ustaz. Oh ya, monggo. Waktu itu saya lihat di TikTok. Ini tuh agamanya Kristen. Dia bilang Islam tuh ngolok Tuhannya, terus dia bilang hina Allah, nggak ada bentuknya gitu-gitu. Itu masuk komunis bukan sih? Oke. Ada lagi, satu lagi. Oh, ini ada lagi, ada 2 ya, ada filmnya. Oke. Ada lagi yang mau tanya, saya nanti tak jawab jadi 1 ya. Oke, tak jawab ya, nanti ada pertanyaan lagi. Jadi
gini ya, kan kita itu kan sebagai seorang Muslim ya. Nah ini tak ini dulu ya, tak stop screen dulu. Jadi kita itu kan orang Islam ya, kita itu kan orang Islam ya. Di Indonesia ini hidup banyak sekali agama gitu ya, ada yang agama Kristen, ada yang Katolik, Protestan ya, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, beragam ya. Nah kita ya orang Islam ya punya pemahamannya sendiri, punya ajarannya sendiri. Orang Kristen punya pemahamannya sendiri, orang Hindu punya pemahamannya sendiri, orang Buddha punya pemahamannya sendiri. Semua agama punya pemahamannya sendiri. Nah, banyak ya mungkin kalau orang kita sebagai orang Islam mungkin tidak paham tentang ajaran Kristen. Ya, orang Kristen juga mungkin tidak paham dengan ajaran umat Islam. Ya, umat Islam tidak paham dengan ajaran Hindu. Orang Hindu tidak paham dengan ajaran Islam, wajar. Karena ya penganutnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya tadi gimana pertanyaan, misal dia bertanya gitu ya, orangnya bukan Islam ya, orang non Muslim bertanya, kok Islam menyembah Tuhan yang tadi katanya tidak tampak dan lain sebagainya. Ya itu karena mereka tidak tahu pengetahuannya, mereka tidak punya pengetahuan itu, mereka tidak diajarkan soal itu. Nah jadi tidak serta-merta mengatakan dia komunis gitu ya, tidak serta-merta kemudian dicap komunis karena mungkin mereka tidak tahu. Yang kemudian bisa kita sebut komunis adalah kemudian dia terang-terangan misal dia mendukung PKI atau dia mengaku bahwa dia anggota PKI ya, atau dia mengaku anggota komunis ya, itu seperti itu. Jadi tidak kalau kita melihat orang-orang melihat banyak orang dengan banyak pemikiran, tidak langsung bisa kita cap, oh kamu tuh komunis, kamu tuh enggak gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia tidak tahu ya, ada orang yang tidak tahu, ya sudah, kalau kita tidak bisa menjelaskan mending kita diam gitu. Karena memang ajaran Islam ya ajaran Islam, ajaran Kristen ya ajaran Kristen gitu ya. Ya tidak bisa, kita juga tidak bisa menilai, atau kemudian kita tidak bisa menilai, oh orang Kristen kok kemudian menyembah orang yang disalib dan lain sebagainya. Kan kita juga tidak tahu ajaran mereka seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi mending kita diam kalau seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang yang ngaku dia komunis, dia anggota PKI, baru itu secara terang-terangan dia mengakui bahwa dia adalah komunis dan bisa kita cap dengan komunis. Tapi kalau orang-orang yang bertanya seperti itu bisa jadi karena dia tidak tahu. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi ada filmnya, nggak ada ya, ada filmnya nanti di YouTube juga banyak ya, cari aja pemberontakan G30 SPKI itu banyak gitu ya, cari ya, itu panjang filmnya, nanti kalian bisa tonton. Itu ada lagi nggak ini yang mau tanya lagi? Jadi biar kita diskusi aja ya, lebih banyak diskusi biar sama-sama belajar. Oke, siapa? Ayo, monggo, silahkan. Ya, sebenarnya kenapa komunis itu cenderung ateisme? Oke, jadi komunis itu biasanya pemahamannya ateis ya. Jadi ateis itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Ya. Nah, mengapa mereka seperti itu? Karena mereka beranggapan bahwa yang paling berkuasa gitu ya, yang paling berkuasa adalah pemikiran ya, yang dituhankan adalah pemikiran komunis, yang dituhankan adalah otak mereka ya. Nah itu yang berbahaya. Jadi menuhankan otak, jadi Tuhannya bukan Allah ya. Kalau di Kristen ya Tuhannya bukan Yesus, Tuhannya bukan
dewa-dewa, tapi itu hanya adalah otak mereka, ya. Itu hanya adalah pemikiran mereka. Jadi padahal ya yang namanya pemikiran itu kan bisa terpengaruhi oleh nafsu, bisa terpengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Ya sebenarnya tidak sepenuhnya mereka ateis ya. Tapi mereka punya Tuhan, tapi Tuhannya adalah otak, ya. Tuhannya adalah otak mereka dan hawa nafsu mereka. Gitu. Nah, maka gini ya, teman-teman semua harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita merasa paling pinter atau merasa aku melakukan ini karena aku pinter. Oh, aku bisa mencapai ini karena aku cerdas. Tidak semata-mata seperti itu. Kita harus sadar bahwa kalau kita mencapai sesuatu itu pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu pasti karena kita berdoa kepada Allah, karena Allah menolong kita. Tidak serta-merta karena otak kita. Otak kita juga tidak akan berjalan kalau Allah tidak menghendaki otak kita berjalan, kan seperti itu. Nah, gitu. Nah, orang-orang komunis, orang-orang ateis tidak percaya itu. Mereka percaya, oh iya, otak aku yang emang pinter, gitu. Silakan, itu yang resen-resen mungkin. Saya mau nanya, Ustadz. Ya, silahkan. Apakah peperangan yang terjadi di Palestina itu komunis? Oke, ada lagi? Sekalian. Ustadz, saya mau nanya lagi, Ustadz. Oke, yuk. Jadi kan ada di Korea Selatan itu ada yang nggak punya agama tapi percaya kalau Tuhan itu ada, itu gimana, Ustadz? Oke, ada lagi sekalian? Udah ya? Oke, yang pertama, kalau di Palestina, ya, kalau di Palestina itu adalah bukan ini ya, bukan soal komunis ya, tapi dia adalah Zionis ya, Zionis itu adalah satu gerakan yang dilakukan oleh umat Yahudi. Nah, Yahudi itu juga agama, ya, Yahudi itu juga agama. Jadi apa namanya, gerakan Zionis Israel. Jadi bukan soal komunis kalau di Palestina dan di sana, gitu ya, di Timur Tengah. Kemudian gimana tadi yang kedua, percaya agama tapi nggak percaya Tuhan ya? Ada nggak punya agama, cuman percaya Tuhan. Ya, dia sama kayak gini. Itu nanti ada ini ya, sebentar. Jadi ada memang orang-orang yang dia tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Ya, ada orang yang kemudian percaya Tuhan itu ada tapi dia nggak mau mengimani. Itu kan ada yang seperti itu. Kemudian ada yang nggak percaya, ada yang percaya agama itu ada atau Tuhan itu ada tapi dia nggak mengikuti, ya. Jadi orang-orang semacam itu ya mereka sebenarnya tahu gitu ya, tahu bahwa agama itu benar gitu ya, ada banyak agama dan macam-macam itu, mereka tahu bahwa agama itu ada, agama Tuhan itu ada, tapi mereka nggak mau percaya karena mungkin ya biasanya yang seperti itu adalah mereka tidak ingin apa ya, kalau merasa bahwa agama itu mengurung gitu ya, agama itu mengekang seseorang. Nah ini nggak boleh ya seperti itu ya, pemahaman seperti itu. Atau kemudian
orang-orang akhirnya berpikir bahwa orang-orang seperti itu berpikir bahwa kalau aku beragama, gitu ya, kalau aku menganut agama, maka tadi aku dikekang atau dia tidak bisa menggunakan pemikirannya sendiri, ya, dia tidak bisa menggunakan akalnya karena dia harus taat beragama. Ya kalau Kristen ke gereja, kalau Islam harus ke masjid dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tahu bahwa agama itu benar, biasanya dia lebih mengunggulkan otak, lebih mengunggulkan pemikiran dan hawa nafsunya. Artinya, ya aku pengen ya udah aku pengen berkembang dengan pemikiranku. Aku suka dengan suka dengan pengetahuan. Aku suka berpikir, tapi aku tidak suka dikurung dalam agama. Gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu banyak terjadi pada orang-orang yang pintar biasanya. Orang-orang yang biasanya udah punya punya kecerdasan yang banyak, atau dia profesor atau dia bisa menemukan ini. Banyak orang-orang penemu dahulu yang dia tahu Tuhan itu ada, tahu agama itu ada, tapi mereka memilih nggak percaya karena mereka percaya otaknya udah lebih pintar daripada Tuhan. Gitu. Ada lagi? Saya. Yuk. Ustaz. Apa terjadinya negara Indonesia itu menjadi negara yang komunis? Oke. Ini naudzubillah ya, semoga jangan sampai terjadi di Indonesia. Tapi yang jelas kalau kemudian itu terjadi, maka yang paling pertama diberantas, gitu ya, yang paling pertama diberantas oleh mereka adalah orang-orang yang masih punya agama, terutama agama Islam, ya, pasti pasti diberangus oleh mereka, karena apalagi di Indonesia Islam adalah mayoritas, maka yang paling diberantas itu, diberantasnya bisa dengan banyak cara ya. Diberantas itu bukan berarti terus dibunuhi satu-satu, tapi bisa juga dengan dipaksa untuk tidak percaya agama lagi, atau dipaksa keluar dari agama Islam, gitu. Itu jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa lagi hidup bebas, ya. Kita tidak bisa lagi hidup bebas. Kita harus ikut yang namanya aturan-aturan komunis yang yang sangat ketat, gitu ya, yang sangat ketat. Bahkan kita tidak bisa bebas memilih yang namanya pekerjaan. Kita tidak bisa bebas memilih kita besok pengen jadi apa dan lain sebagainya, karena semuanya diatur oleh pemahaman komunis, gitu. Ada lagi? Ya, bagi yang ingin bertanya lagi bisa langsung disampaikan kepada Kak Alif, ya. Untuk yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung diaktifkan voice-nya, ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini lewat ini ya, pesan direct message ya. Kenapa Rusia sama Korea mendukung Palestina padahal mereka komunis? Ya kalau itu soal politik ya, kan Rusia sama Korea Utara musuhnya apa namanya? Musuhnya Amerika, dan Amerika kan mendukung Israel gitu. Ya udah, jadi Israel didukung apa namanya? Israel di apa Amerika mendukung Israel, ya orang-orang yang berseberangan dengan Amerika ya mereka mendukung Palestina gitu. Sebenarnya itu soal politik ya, soal apa namanya itu nanti kalau belajar lebih dalam nanti sangat banyak apa namanya cabang-cabangnya gitu ya, dan apa namanya dan Mas Haris sendiri juga masih banyak belajar soal itu. Tapi itu nanti soal politik ya, bukan serta-merta soal apa namanya soal agama. Sudah? Sudah, mungkin saya kembalikan ke Mas MC ya. Saya tutup dulu sepertinya. Kalau ada pertanyaan lagi gitu ya, saya persilahkan untuk teman-teman bisa DM lewat IG gitu ya, atau nanti kontak ya lewat akses manapun gitu, nanti bisa dicari gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti teman-teman silahkan belajar lebih banyak gitu ya, karena kalau kita bicara soal apa namanya sejarah gitu ya, banyak sekali yang masih perlu kita pelajari, terutama ketika Indonesia itu masih dalam masa-masa kelamnya. Kita harus nantiasa tumbuhkan dulu ya, semangat untuk belajarnya itu harus ada dulu gitu ya. Kalau semangat belajarnya sudah ada, maka tinggal kita dalami lagi ya sejarah, belajar soal sejarahnya, belajar soal apa namanya masa-masa kelam Indonesia dulu, sehingga kita bisa mencegah kalau besok kita suatu saat menjadi pemimpin bangsa, kita bisa mencegah hal itu terjadi di bangsa kita gitu ya, sehingga bangsa kita tidak menjadi bangsa yang hancur. Nah, mungkin itu dari saya, singkat saja, dan semoga teman-teman di sini bisa menangkap maksud dari pertemuan pagi hari ini. Sukses selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Alif ya yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa meningkatkan atau menjadi bekal bagi kita untuk selalu meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kewaspadaan kita terhadap bahaya laten komunis di negeri tercinta ini. Karena sudah selesai materi yang disampaikan oleh beliau, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama materi kajian kebangsaan yang telah disampaikan tadi. Semoga dengan materi tersebut semakin menambah pengetahuan kita. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup agenda hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis.